Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan segmen kali ini kita akan masuk dalam segmen Kupas Bisnis, di mana kita akan berbicara, kita akan berdialog dengan seorang narasumber. Dan tema kita pada siang hari ini sangat menarik, kita akan berbicara mengenai teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan atau kita biasa disebut dengan AI. Namun pertanyaannya, apakah teknologi kecerdasan buatan ini sudah relevan dan sudah siap untuk digunakan dalam bisnis? Kita akan berbicara dengan seorang dokter insinyur, Esther Irawati Setiawan, M.Com, yang juga merupakan Associate Professor dan sebagai Google Developer Expert Machine Learning dari Institut Sains dan Teknologi Terpadu, Surabaya. Ibu Esther, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik. Terima kasih sudah hadir di sini siang hari ini gitu ya. Terima Ibu kasih. Esther, ISTTS. Nah, Ibu Esther sepertinya banyak di sini ya. Boleh dijelaskan kabar dari ISTTS sekarang seperti apa nih, Ibu? Ya, baik-baik. Kita lagi banyak kerjakan project machine learning saat ini dan Project juga AI. machine learning. Dan juga AI gitu ya. Nah, tema kita pada siang hari ini sangat menarik, berhubungan dengan kecerdasan buatan, berhubungan dengan AI. Untuk mengawali, kita boleh mendengar nggak dari Ibu Esther, apa sih AI ini? Ya, jadi AI atau Artificial Intelligence adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas-tugas layaknya manusia. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan lebih cepat dan lebih efektif. Nah, apakah AI ini baru bertumbuh di beberapa tahun terakhir atau memang mestinya udah lama, Ibu? Sebenarnya sudah ada lama sekali. Di kampus kita juga sudah mulai belajar. Saya sendiri mulai belajar di tahun 2000. 2000? Iya. Serius? Iya. Tahun 2000 sudah mulai diajarkan AI? Iya, betul sekali. Oke. Jadi waktu itu juga salah satu mahasiswa kampus kita berhasil membuat game catur yang bisa bertanding di dunia internasional. Jadi tapi dulu memang fokus AI itu banyakan di game. Jadi gimana supaya musuh lawan komputer ini komputernya bisa cerdas mengalahkan manusia. Jadi mesin lawan manusia. Oke, awalnya seperti itu. Ya. Nah, tapi ya kita terus pengembangan, kita terus berusaha menyelesaikan, misalkan membantu di bidang kedokteran, membantu di bidang bisnis. Tapi di 3 tahun terakhir ini lebih terkenal karena adanya berbagai chatbot AI yang baru. Jadi mungkin dulu ke masyarakat belum terasa manfaat dari AI ini, baru ke bisnis to bisnis gitulah. Tapi di 3 tahun terakhir semua bisa langsung mencoba dengan keberadaan chatbot AI. Oh, chatbot GPT itu ya? Iya, atau BART kalau punyanya Google. Oke, baik. Jadi artinya AI atau kecerdasan buatan ini bukan hal baru semestinya? Semestinya bukan. Semestinya udah lama, namun pengaplikasiannya dulu mungkin lebih ke mesin games. Iya. Kedokteran juga ya? Kedokteran ada, tapi memang masih banyak mengandalkan keahlian dokter itu sendiri. Mungkin kedokteran baru mulai aktif ya di sekitar 8 tahun terakhir gitulah. Waktu itu mulai dokter-dokter memakai assisted AI gitu, tool-tool yang dibantu AI. Seperti apa ya yang bisa dipakai untuk kedokteran itu? Di pervasive computing waktu itu misalkan untuk deteksi aliran darah, penyumbatan dan sebagainya itu bisa ditempelkan berbagai sensor. Tapi terakhir ini AI malah semakin cerdas. Jadi di kampus ada beberapa proyek seperti deteksi misalkan dari wajah bayi, ekspresinya apakah dia sedang sakit atau tidak, dari suara tangisan. Oh, bisa kelihatan? Iya. Kemudian yang terakhir ini dari salah satu dosen kami yang 3 hari lagi akan dikukuhkan sebagai dokter, itu juga mendeteksi dari MRI secara otomatis apakah ada COVID atau tidak di paru-parunya. Bisa seperti itu? Iya. Kalau dulu kayak di Halodoc kan susah ya meriksa gitu. Nah sekarang kalau memang sudah seperti itu, berarti dari MRI yang dimasukkan di Halodoc misalkan bisa langsung ada dugaan, nah dokternya kebantu gitu. Jadi saat ini memang kebanyakan AI itu assist gitu, jadi mendampingi tugas dokter. Oke. Artinya keberadaan kecerdasan buatan ini sudah sangat meluas ya saat ini ya? Betul sekali ya. Oke, nah bagaimana pendapat dari Bu Esther mengenai AI yang dari awalnya cuma sebagai mesin games sampai dengan saat ini, pendapat Bu Esther bagaimana?
wah, luar biasa ya perkembangannya. Saya sendiri juga dulu membangun mesin tanya jawab dan juga sempat berusaha membangun chatbot. Di tahun-tahun 2000 itu membangunnya butuh usaha yang sangat keras. Nah, tapi di 3 tahun terakhir ini karena kemajuan teknologi yang mengalami percepatan, sekarang semua itu simple dan lebih mudah gitu. Nah, apakah dengan keberadaan kecerdasan buatan ini banyak nilai positif atau nilai negatif menurut Ibu Esther? Nah, kalau dari saya sih seperti yaitu pedang bermata dua. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh, tapi tetap juga ada beberapa bahaya yang muncul. Misalkan para pembuat hoax atau berita palsu biasanya kelihatan ya dari kata-katanya. Tapi dengan bantuan tool AI sekarang sudah kelihatan seperti berita resmi, bukan hoax seperti itu. Dan juga plagiarisme. Jadi makin banyak orang yang menciptakan hal-hal yang diakui sebagai karyanya. Di Google sendiri ada yang namanya responsible AI. Jadi kita terus sosialisasikan supaya orang itu menggunakan AI tidak bertanggung jawab. Jadi harus ada etikanya. Misalkan contoh kita membuat PowerPoint, itu di judul PowerPoint bisa diberi tanda bintang. Itu artinya PowerPoint ini dibantu AI pembuatannya. Oh, tandanya seperti itu. Ya. Jadi artinya ini PowerPoint yang dibuat oleh manusia seperti pada umumnya, tapi kalau ada bintangnya itu dibuat oleh AI. Dibantu. Dibantu. Atau dibuat juga bisa. AI sekarang bisa membuat bisa PowerPoint. Full dari 0 sampai akhir gitu bisa pakai AI. Tapi sistemnya dialog. Jadi misalkan kita diskusi, dikeluarkanlah misalnya 8 slide, terus kita minta tolong detailkan part yang mana, dia akan mendetailkan kembali. Oke. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai AI yang hubungannya dengan bisnis. Baik. Apakah sudah relevan menurut Bu Esther? Ya, saat ini bisnis juga jangan sampai tidak menggunakan AI. Karena laporan-laporan misalkan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang tadinya mungkin perlu dibuat dalam 1-2 hari atau sampai seminggu, dengan teknologi AI tinggal seperti bincang-bincang dengan chatbotnya, chatbot bisa langsung mengeluarkan report otomatis. Oke, kita akan masuk lebih detail lagi nih. Seperti bincang-bincang dengan chatbot. Mungkin banyak pemirsa yang kali ini masih belum pernah menggunakan AI atau mungkin belum pernah dengar bincang-bincang seperti apa sih yang bisa kita gunakan dengan chatbot itu? Ya, misalkan ya di Google Analytics, kalau kita punya website, kita ingin tahu gimana sih orang aktif menggunakan website kita. Nah, biasanya kita harus melihat laporan-laporan yang mungkin orang statistik yang nyaman melihatnya. Terus ketika dibawa ke pimpinan, laporan itu harus dibuat lebih bagus visualnya. Nah, sekarang sudah banyak tool yang bisa merangkum. Jadi dalam rangkuman itu kita bisa diskusi, tolong ya rangkumkan setahun terakhir ini bagaimana peningkatannya. Terus kita bisa tanya di bulan apa yang paling baik. Jadi kita bisa ya itu sih menggantikan manusia. Tadinya mungkin maaf Pak, saya cek dulu datanya. Saya ubah dulu dari analytics-nya ke report untuk para pimpinan. Nah, tapi ini nggak usah, udah langsung connect dengan chatbot, langsung chatbotnya bisa menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan. Termasuk kadang kan ada faktor eksternal. Di tanggal sekian, kalau misalnya untuk ke finance gitu ya, di tanggal sekian apakah ada hal yang mengefek ke finance? Nah, kita juga bisa tanyakan langsung, misalkan dengan BART itu kan datanya real time, jadi tanggal sekian ada kejadian apa, itu kita bisa cross check gitu lah. Wih, cepet banget ya kalau gitu ya? Iya, betul. Dari segi waktu sangat hemat dan juga efisien ya? Betul. Oke, itu kalau berhubungan dengan laporan. Mungkin selain itu yang bisa kita gunakan untuk bisnis? Nah, misalkan customer service. Jadi customer service itu dulu kontak aja bisa 10-15 menit kita menunggu telepon dengan nada-nada itu. Nah, sekarang kalau perusahaan melengkapi sistemnya dengan chatbot otomatis, customer bisa lebih nyaman, dia segera dapat jawaban. Udah banyak tuh yang dipakai sekarang ya. Ya. Terus case-nya juga bervariasi kan, berbagai case itu bisa langsung diselesaikan. Oke, sebentar. Dengan perusahaan memakai AI atau kecerdasan buatan ya kan tadi untuk customer service gitu kan. Hari demi hari atau waktu demi waktu, apakah ini semakin hari bisa semakin tanda kutip diperpintar lagi? Bisa ya itu ya? Iya, betul sekali. Jadi memang dari data
chatbot sendiri dia sudah cerdas. Jadi kalau misalnya kita sapa, kita ajak bercanda, itu sudah bisa menjawab atau memberikan informasi. Tapi kita juga bisa menyertakan data internal perusahaan, mungkin yang spesifik gitu ya, sesuai bidang usaha. Dan kita sampaikan ke chatbot dan dia bisa lebih paham lagi konteksnya. Jadi kita bisa memberikan lebih banyak data untuk pemahaman konteks. Oke, berarti semakin banyak data yang dimasukkan ke sana, mereka kan juga semakin pintar juga. Iya, gitu. Betul. Jadi kita bisa melatih lagi si chatbot ini semakin paham sesuai dengan model bisnis kita. Oke. Customer service bisa, untuk laporan bisa, artinya banyak sekali hal positif yang dipakai untuk bisnis gitu ya. Nah, namun saya juga melihat dari sisi negatif gitu ya. Tentunya dengan sebuah perkembangan yang semakin hebat seperti itu, pasti juga ada sisi negatifnya. Kira-kira apa sisi negatifnya? Tapi Bu Esther jangan jawab terlebih dahulu karena kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan melihat pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Percakapannya kayak gini nih, Arab menang gitu le, gak bahaya tuh iki pak, yo bahaya le, nah tapi begitu. VJVK, viral jempol, viral kocak, setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Post TV. Ya. Menurut Badan Seismolog Meksiko, pusat gempa terletak di dekat pantai Pasifik. Meskipun berkekuatan tinggi, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Proyek pengerjaan Moda Raya Terpadu atau MRT fase 2A menemukan berbagai keunikan. Salah satunya terdapat di CP203 di site Glodok Kota. Di tempat ini ditemukan saluran air bersih kuno dari zaman Belanda. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis dan kita masih dalam segmen Kupas Bisnis. Kita masih berbicara mengenai kecerdasan buatan dengan Ibu Esther. Ibu Esther, tadi kita banyak berbicara mengenai plus sisi positif dari sebuah kecerdasan buatan. Namun di balik sisi positif pasti ada sisi negatif. Seperti apa kira-kira? Iya. Satu lagi yang tadi belum saya sempat ceritakan, positifnya itu kita bisa ngawasin branding kita. Jadi gimana penerimaan masyarakat terhadap brand kita, misalkan dengan social network dashboard, dengan sentimen analisis, dengan trend analisis, kita bisa tahu dengan cepat bagaimana penerimaan masyarakat di produk kita. Dibandingkan dulu tanpa tool-tool seperti itu, kita harus manual collect customer feedback. Nah, cuman sisi negatifnya memang bagi pesaing, mereka juga dengan mudah bisa mengamati saingannya. Jadi apa yang sedang dipromokan, ada kendala atau masalah apa. Jadi ya dari sisi branding itu bisa juga ya yang sisi negatif nih. Ada yang kayak sosial media yang memang menyebarkan hal-hal isu-isu negatif dari saingan supaya mengangkat brandnya dia sendiri. Gitu. Semakin terbuka satu sama lain gitu ya? Iya, semakin tahu nih apa yang jadi concern, apa promo, bisa dengan cepat kita mengeluarkan promo tandingan. Tapi ya juga bisa juga kalau sisi negatifnya ya kayak di roasting gitu lah. Kasus-kasus yang muncul di bisa langsung di blow up gitu ya? Iya, betul. Oke. Namun di balik hal itu kita juga artinya bisa melihat hal positif juga lah ya. Artinya itu perusahaan bisa maju, menggunakan seperti ini, kita bisa ikut juga gitu ya. Betul sekali. Oke, itu tambahan untuk sisi positif gitu ya. Sisi negatif apa nih dari AI kira-kira? Ya, jadi AI memang yang pertama bisa mempengaruhi perekonomian ya, mau nggak mau pekerjaan yang berulang-ulang, yang
bisa di-solve dengan AI lebih cepat, tentunya bisa menggusur tenaga kerja. Iya, betul. Itu kendala sih bagi sebagian orang gitu. Apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita persiapkan sebagai tenaga kerja dengan menghadapi seperti itu? Ya, jadi kalau memang pekerjaan kita sesuatu yang berulang-ulang, sama seperti dulu ya, ketika mau mengirim barang dulu itu benar-benar manual, ada yang memasukkan barang, ada yang plug ban gitu. Ya. Tapi sekarang kan dengan robot semuanya itu langsung cepat sekali dan tinggal lewat ke ban berjalan itu. Nah, akibatnya ya tugas kita memang harus memikirkan alternatif. Jadi kita bisa juga ditanyakan ke AI ya, misalnya pekerjaanku seperti ini, sebaiknya bagaimana aku memanfaatkan AI dengan optimal. Jadi memang yang pekerjaan yang sudah terlihat bakal tergantikan, yang polanya berulang-ulang. Misalkan saya pernah ke hotel di Jepang, itu resepsionis nggak ada sama sekali. Jadi di hotel itu langsung ketemu robot. Karena proses check-in itu kan nggak butuh sebenarnya ya untuk berbicara. Pasti kita masukkan KTP, kontak, terus selesai gitu. Oh begitu? Iya. Jadi nggak ada orang yang menyambut kita gitu? Nggak ada. Nah mungkin kalau seperti itu berarti resepsionis kan bisa tergantikan. Nah mungkin dia fokusnya jadi malah menyapa, menanyakan bagaimana pengalaman menginap, jadi membantu dari sisi lainnya kenyamanan selama di hotel seperti itu. Jadi ya bagi yang merasa bakal terancam ya harus segera berusaha mencari jalan kerja lainnya yang masih bisa. Dan biasanya kebanyakan itu tetap menggunakan AI tapi assisted tadi itu. Oke. Wait, tadi Bu Esther berbicara mengenai pengepakan barang, pengiriman, itu bisa melalui robot sekarang ya? Iya, untuk di proses pengepakan sudah. Kemudian Amazon sendiri sudah meluncurkan yang namanya drone untuk mengirim di luar negeri gitu. Bagaimana Jadi kalau barang-barang yang jarak dekat bisa dikirim langsung dengan drone. Dan artinya udah di packing, udah beres, dikirim sendiri? Iya. Aduh. Tapi ini ya itu masih prototipe karena takut drone-nya hilang semua. Jadi nggak pakai kurir berarti ya? Iya betul. Itu salah satu contoh. Jadi sesuatu yang memang tidak butuh kreativitas atau tidak butuh analisis lebih dalam, nah itu bisa dilakukan otomatis. Sebenarnya ini sama sih yang terjadi ya. Dulu sebelum ada robot dan setelah ada robot itu juga sempat kan beberapa pekerjaan tergantikan yang di pabrik seperti itu. Tadi Bu Esther berbicara mengenai yang sudah terjadi di Amazon dan juga di hotel-hotel di Jepang. Nah, bagaimana dengan AI di Indonesia? Apakah sudah semasif itu? Iya, saya lihat sendiri sudah banyak teknologi AI yang dimunculkan oleh karya-karya anak bangsa. Ya, contoh seperti yang tadi kami kolaborasikan, misalkan mengintegrasikan ke penjualan restoran gitu ya, di mana untuk masalah stok dan apa dengan misalkan kolaborasi kami dengan tim Yapos itu bisa diatur dengan baik gitu. Jadi kita bisa chat misalkan stok mana yang perlu ditangani, produk mana yang lebih populer. Kemudian dengan kedokteran juga sudah kolaborasi dengan ITS di Bui IHES itu untuk berbagai penelitian kedokteran termasuk yang rekan kami akan di wisuda untuk program dokternya ya. Terus dengan UNER juga ada kerjasama dari pusat studi AI yang di kampus kami. Terus di Taiwan juga ada kolaborasi pembangunan chatbot itu tadi dengan perusahaan Taiwan. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan. Jadi artinya untuk pengembangan chatbot itu akhir-akhir ini sangat sangat dominan sekali. Iya betul. Dan chatbot memang semakin lama kita pingin supaya semakin cerdas. Jadi benar-benar tahu konteks ya seperti itu. Dan di bidang kesehatan kami juga kerjasama, terutama kesehatan mental dengan psikolog untuk menciptakan chatbot
gitu ya. Tapi sebelum ke situ bisa dengan chatbotnya dulu. Jadi sebenarnya sih membantu ya. Tengah malam kalau pengen curhat, nah bisa ada yang diajak diskusi. Tapi curhatnya dengan robot nih ya? Iya. Oke, ini hal baru yang sangat menarik ya. Saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Ternyata bisa ya. Iya, Robot betul. diarahkan untuk bisa konsultasi juga. Iya, betul sekali. Menyampaikan kendala anak-anak sendiri juga, kami juga sedang kembangkan chatbot untuk masalah perkuliahan yang masih standar gitu. Kayak kapan aku boleh ambil kerja praktek. Nah, itu kami juga sedang kembangkan chatbotnya. Termasuk untuk siswa SMA, kalau misalnya bingung pengen kuliah mana, pengen kuliah jurusan apa. Nah, itu juga bakatmu seperti apa. Nah, bisa di-trace dari diskusi untuk ke arah mana kuliahnya. Oke. Jika mendengar hal-hal seperti ini memang artinya dikondisikan itu kayak apa yang semua bisa dilakukan oleh manusia itu juga bisa dilakukan oleh seorang robot. Iya. Gitu ya. Nah, memang dengan adanya seperti itu tentunya kita sebagai manusia harus menambah nilai-nilai kita juga ya. Betul sekali. Jadi kita harus bisa kreatif untuk memaksimalkan pemanfaatan AI supaya ya waktu kita untuk hal-hal yang berulang itu kita bisa alihkan ke kreativitas untuk membangun sesuatu yang baru yang berguna. Oke. Gitu. Yang menarik nih, Bu Esther adalah first woman verified yang berhubungan dengan machine learning. Iya. Itu bagaimana Ibu? Iya, jadi memang kemarin saya aktif memulai Google Developer Group Surabaya dari tahun 2012. Kemudian setelah mulai Google Developer Group ini, kami rutin mengadakan event non-profit untuk sharing ke masyarakat tentang teknologi Google. Dan setelah beberapa tahun direkomendasikan untuk menjadi Google Developer Expert. Jadi itu adalah program yang disupport Google di mana kita bisa share teknologi dan dapat teknologi terbaru dari Google paling cepat. Jadi kita memberi feedback sebelum dirilis ke masyarakat. Sekaligus kita juga diminta untuk mensosialisasikan semua teknologi itu supaya segera bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Indonesia juga. Wih, keren banget. Ini cewek loh ini. Ini biasanya kalau ngobrol berat ini saya manggilnya Pak ini. Tapi ini manggilnya Bu. Waduh, keren banget. Nah, seberapa banyak sekarang perempuan yang juga tergabung di situ, Ibu? Untuk expert machine learning di Indonesia sampai saat ini saya saja. Cuma satu? Iya. Tapi kalau di bidang Android ada juga dari satu developer wanita dan juga di bidang cloud satu developer wanita. Tapi memang didominasi banyak pria gitu ya di bidang teknologi ini. Makanya dari Google itu memastikan diversity and inclusion supaya para programmer wanita juga bisa aktif gitu. Oke. Dengan banyaknya perkembangan dari AI gitu kan, kecerdasan buatan dan tadi Bu Esther bilang kita harus menyesuaikan diri dan kita harus bisa mengaplikasikannya. Kita harus bisa menggerakkan AI itu gitu kan. Jadi kita tidak tertindas tanda kutip gitu ya, tapi kita juga bisa mengontrolnya. Apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya kan, perusahaan sebagai yang selama ini memperkerjakan banyak tenaga kerja, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan menurut Ibu dengan berkembangnya AI ini? Iya, jadi mungkin karena ada beberapa hal operasional yang selama ini jadi fokus. Nah, kalau perusahaan perlu memikirkan bagian mana yang bisa diotomasi oleh AI sehingga bisa dialihkan untuk keperluan lainnya. Seperti misalnya kan CRM ya, CRM itu sebenarnya juga bisa dibantu AI sih, tapi kadang perusahaan kurang memfollow up penjualan dan sebagainya. Nah, itu bisa difokuskan ke area yang lebih penting untuk mendatangkan bisnis profit yang lebih banyak. Jadi artinya untuk penugasan yang berulang-berulang itu bisa dialihkan ke AI tentunya. Jadi bisa fokus ke memikirkan strategi bisnis yang lebih baik gitu untuk lainnya juga mungkin produk baru, teknologi AI-nya itu juga disosialisasikan ya bahwa perusahaan ini sudah menggunakan AI dan nanti ya mereka bisa lebih banyak budgeting ke divisi yang lain. Terus para karyawan juga bisa dialihkan untuk tugas lainnya yang saat ini belum terpikirkan seperti itu. Baik, Bu Esther, kita akan melanjutkan pembicaraan namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Pos TV. Yang di sini juga ada basement loh Mbak Feni. Tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Apa saja peristiwa terkini yang tengah menjadi sorotan? KPK berhasil mengamankan salah satunya Jaban Basarnas RI. Dar kabar desakan supaya izin Al Zaitun dicabut. Dengan fakta yang akurat, kami hadirkan laporan langsung di setiap perkembangan berita. Baik Faisal Basri, jurnalis Jawa Pos TV melaporkan langsung untuk Update Radar. Saksikan Update Radar setiap Senin sampai Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Live di Jawa Pos TV. Pemirsa, kita masih berbicara dengan Ibu Esther dalam segmen Kupas Bisnis. Bu Esther, tadi Bu Esther memang menyebutkan bahwa Bu Esther adalah bagian dari ISTTS, gitu kan? Nah, saya ingin tahu nih, apa kira-kira yang selama ini Bu Esther lakukan di dalam kampus ataupun di luar kampus yang berhubungan dengan AI ini? Oke, jadi kita memang sering melakukan event, terutama untuk komunitas kolaborasi dengan Google Developer Group Surabaya. Kemudian kita juga banyak menerima project, jadi dari rekanan-rekanan bisnis to bisnis gitu ya, kita bantu, kita jadi konsultan teknologi, atau kita juga punya tim mahasiswa yang bisa mengembangkan aplikasi. Oh, bisa seperti itu ya? Kita juga ya kerjasama dengan berbagai research center seperti yang di ITS, yang di Jepang, juga kedokteran dengan salah satu dosen kami juga kolaborasi di UNER seperti itu. Jadi ada banyak project-project yang memang berbasis AI dan memang kita sudah start dari 2010. Apakah banyak sudah perusahaan yang berkonsultasi dengan rekan-rekan dari Ibu Esther? Iya, cukup banyak yang sudah berkonsultasi dan memang ya setahun ini karena awareness gitu ya tentang AI semakin meningkat, itu kita juga semakin aktif. Apa biasa yang dikonsultasikan Bu Esther? Ya gimana menambahkan AI di perusahaannya? Ya terus juga biaya sih. Jadi memang kita bisa membangun sendiri model dari kita sendiri, kecerdasan kita. Nah itu juga bisa, tapi memang butuh device yang kuat ya dari perusahaan. Dia harus menyediakan modal. Nah alternatifnya dia bisa pakai tool-tool yang sudah ada, seperti kalau kita butuh peta, kita kan bisa pakai Google Map. Nah Google sendiri dan pesaingnya punya berbagai produk. Nah mereka juga minta misalkan kalkulasi dengan produk ini berapa perkiraannya, dengan produk satunya berapa. Terus mereka juga kadang perusahaan itu tidak tahu datanya ini mau diapakan. Nah, itu. Jadi kadang data itu dibawa ini bisa dibuat seperti apa. Misalkan di chatbot kan bisa seperti apa gitu. Karena pengelolaan data ini sangat penting ya. Karena dengan pengolah data kita yang tepat, kita bisa menghasilkan sesuatu ide yang baru. Betul sekali. Jadi ternyata nggak kepikiran bahwa data itu yang kadang itu cuma disimpan saja, tapi padahal kita bisa menganalisa tren penjualan, kita bisa menganalisa produk mana yang sebaiknya dibundling. Nah itu juga ya mempengaruhi ya, diharapkan sih segera meningkatkan revenue dari bisnis tersebut. Nah ini menarik nih, berarti bagi para pemirsa yang ingin mulai mengaplikasikan AI untuk perusahaannya, mungkin bisa berkonsultasi juga ya. Dimulai dari mana, apa yang sudah dimiliki, dan harus seperti apa langkah pertamanya, mungkin bisa berkonsultasi dengan Ibu Esther dan rekan-rekan di ISTTS ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Bu Esther, saya melihat latar belakang pendidikan Bu Esther dan semua yang Ibu Esther lakukan ini sungguh luar biasa untuk seorang wanita Indonesia gitu kan. Pertanyaan saya adalah, dengan semua yang sudah dicapai, kira-kira apa sih yang masih Ibu Esther capai untuk ke depan nih? Nah, yang masih saya harapkan ya sebenarnya bisa membangun large language model, jadi pusat pengetahuan chatbot yang memang selama ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya kapasitas untuk membangunnya. Jadi cita-cita ke depan sih pengen
lebih menambah library atau resource yang bisa dimanfaatkan di Indonesia. Tujuannya agar kita semua bisa memanfaatkan hal itu gitu ya? Iya betul, jadi memang harapannya teknologinya itu bisa mempercepat perkembangan AI terutama di Indonesia. Oke, satu lagi Bu Esther, pesan untuk pemirsa yang mendengarkan bagaimana apa yang harus kita perbuat dengan datangnya era AI ini? Iya, jadi kita harus benar-benar mulai menggunakan AI, kemudian jangan pernah berhenti belajar teknologi karena teknologi itu terus berkembang pesat supaya kita tidak tergusur AI. Kita harus bestian gitu ya sama AI. Jadi menjadi best friend kita. Gitu ya. Kita cari solusi yang bisa kita solve dengan AI. Sekaligus kalau bisa ya terus mengembangkan karya yang mengembangkan ekosistem programming dan dunia IT di Indonesia. Oke, ini keren nih. Kita bestian dengan AI gitu Iya, ya. Karena betul. memang kita tidak boleh tidak menerima ya. Malah Iya, kita tidak harus boleh. bekerja sama. Iya. Mau nggak mau era itu sudah datang gitu ya. Sudah waktunya. Dan jangan lupa responsible AI. Responsible Jadi, AI. Ya, kita gunakan dengan tanggung jawab dan kita juga kalau menggunakan kita juga tuliskan ini memang karya dari AI. Termasuk AI kan bisa membuat gambar. Nah, itu yang kami lakukan di Fakultas Desain juga. Selain tadi yang Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Desain juga memanfaatkan AI untuk desain. Nah, itu juga luar biasa sih penggunaan tool AI itu benar-benar membantu para desainer dengan mudah. Tapi memang rentan plagiarisme. Jadi gambar itu kan dengan mudah bisa diplagiatkan. Yeah. Nah, itu kita juga tetap yang penting responsible AI Ya. tadi. Jadi artinya memang dengan segala perkembangan yang sudah ada saat ini ya kan kita harapkan bahwa AI ini dapat membawa berdampak positif dan kita menggunakannya dengan sebuah tanggung jawab dari kemanusiaan kita. Iya, betul sekali. Oke, Ya. baik Bu Esther, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini memberikan pencerahan untuk saya dan juga untuk pemirsa. Saya percaya kita semua lebih mengerti mengenai AI itu seperti apa. Iya, Terima kasih sekali lagi. Terima Salam kasih. untuk rekan-rekan di kampus juga dan juga untuk harapan Bu Esther tadi semoga cepat terjadi. Ya, terima kasih. Baik, Ya. pemirsa itulah tadi kita berbincang dengan Ibu Esther dan sungguh suatu pemahaman yang luar biasa mengenai AI. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita pada siang hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya dalam program Update Radar sesaat lagi bersama rekan saya, Hoilis ya. Saya Rian Purnata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.